wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaum amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu, Bapak, jamaah tahfidz Majelis Taklim Al-Khansa yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian kita. Meskipun kita masih melalui kajian via Zoom, insya Allah semoga kajian ini memberikan manfaat untuk kita, melimpahkan rahmat dan barokah dari Allah untuk kita semua. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Ibu, Bapak, jamaah sekalian, kita hari ini akan membahas kajian dengan tema 4 ciri penghuni surga. Meskipun tentu saja sifat penghuni surga itu banyak, ciri-cirinya juga banyak. Hanya saya akan mentadabburi sebuah ayat Al-Quran, rangkaian ayat Al-Quran, yakni nanti kita akan membahas surat Qaf, surat 50, yang kita bahas dari ayat yang ke-31 sampai ayat 35. Di situ nanti ayat itu akan memberikan rincian tentang sifat orang yang akan menghuni surga. Oleh Allah disebutkan 4 sifat penghuni surga. Apa saja 4 sifat itu? Kita akan mengkajinya nanti. Mari kita akan buka sebagai muqaddimah surat 32 ayat yang ke-17. Surat 32, surat As-Sajdah ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Fala ta'lamu nafsun, maka tidak seorang pun yang mengetahui. Ma ukhfiya lahum, apa-apa yang Allah sembunyikan untuk mereka. Min qurrati a'yun, dari segala bermacam-macam kenikmatan-kenikmatan yang menyenangkan, yang menyejukkan, yang menggembirakan hati. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka amalkan di dunia, apa yang mereka kerjakan. Menurut ayat ini, kenikmatan yang luar biasa di dalam surga Allah sembunyikan, tidak diberitahukan kepada seorang pun. Tidak ada satupun manusia yang tahu. Kecuali tentu hamba-hamba yang Allah ridhoi di kalangan para nabi dan rasul. Di antaranya Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengetahui nikmat qurrati a'yun, nikmat yang sangat menyenangkan yang ada di dalam surga. Ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW membacakan ayat ini, maka beliau menyampaikan sebuah hadis. Riwayat Imam Muslim, bisa dibuka, ibu yang memegang kitab Sahih Muslim, hadis nomor 2419. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 2419 dari Abi Hurairah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, qala Allahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman, a'dadtu li ibadiyas salihin. Aku telah menyediakan. Allah sudah menyediakan. Artinya apa? Sudah ada, disediakan oleh Allah. Yakinlah ada. Kayak apa bentuknya? Kita tidak tahu. Allah sembunyikan. A'dadtu, aku sediakan. Untuk siapa? Li'ibadiyas salihin. Untuk hamba-hambaku yang saleh. Apa yang Allah sediakan untuk hamba-hamba yang saleh? Suatu kenikmatan di dalam surga. Malam ainun ra'at.
kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, kenikmatan yang belum pernah terlintas, terdengar oleh telinga. Wala hatara ala qalbi bashar, dan kenikmatan yang tidak pernah terlintas, terbayang di benak dan di hati manusia. Artinya apa? Belum pernah tergambarkan dalam hati manusia. Berarti nikmat yang belum pernah Allah berikan di dunia. Itulah nikmatnya surga. Tak terbayangkan. Belum pernah terlihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga, belum terbayangkan, tergambarkan di dalam lintasan hati dan akal pikiran manusia. Berarti nikmat yang luar biasa. Kemudian, misdaqo dzalika fi kitabillah. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam kitabullah. yakni tadi, surat 32 ayat 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Suatu nikmat yang tidak pernah terbayangkan. Dan digambarkan dengan akal saja sulit. Artinya, saudaraku sekalian, nikmatnya di dalam surga adalah kenikmatan yang tiada taranya. Kenikmatan yang tiada bandingannya. Kenikmatan yang belum pernah Allah berikan kepada makhluk di muka bumi ini. Untuk itu, Allah gambarkan pula melalui sebuah hadis dari Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kenikmatan yang ada di dalam surga itu. Kenikmatan yang tiada taranya, yang tidak ada bandingannya. Semua nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia. Di dunia, belum pernah ada bandingannya dengan surga. Kecil, gak ada bandingannya sama sekali. Mari kita buka hadis yang lain. Silakan Ibu buka hadis Sahih Muslim 2421. 2421. An Abi Sa'id al-Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal inna Allah yaqulu li ahli al-jannah. Dari Abi Sa'id al-Khudri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada penghuni surga. Jadi ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga, diberikan oleh Allah bermacam-macam nikmat tadi yang terbayangkan, belum pernah dirasakan oleh hati, belum pernah terbayang oleh hati dan akal pikiran, belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga. Maka di saat penghuni surga dalam kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa itu, Allah Ta'ala berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga. Fayaqulun, maka para penghuni surga menjawab, Labbaika Rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Kami, wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Kami dengar, kami memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Wal khairu fi yadaik. Seluruh kebaikan ini hanya ada padamu, ya Allah. Dan seluruh nikmat ini hanya dari-Mu, ya Allah. Setelah para penghuni surga menjawab, kemudian fayaqul, Allah berfirman, hal raditum, apakah kalian semua ridha? Apakah kamu ridha, puas dengan pemberianku di surga ini? Kata Allah. Fayaqulun, maka para penghuni surga berkata menjawab, wa ma lana la tarda ya Rabbi. Para penghuni surga menjawab, wahai Rabbku, bagaimana kami tidak ridha? Bagaimana kami tidak puas tinggal di surga ini, wahai Rabbi? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadam min khalqik. Padahal di surga ini sungguh kami telah diberikan olehmu nikmat yang belum pernah engkau berikan sebelumnya kepada makhluk. Jadi nikmat
nikmat di surga belum pernah Allah berikan kepada makhluk dimanapun. Artinya apa? Belum pernah Allah berikan di dunia. Nikmat yang luar biasa. Maka dikatakan ketika ditanya, apakah kamu ridha? Hal raditum? Apakah kamu puas dengan nikmat surga? Penghuni surga mengatakan, la tarda. Bagaimana kami tidak ridho ya Rasul, ya Allah? Bagaimana kami tidak puas wahai Allah dengan kenikmatan surga? Di sini dikatakan, waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadam min khalqik. Kami di surga ini telah mendapatkan dan engkau telah memberikan kepada kami segala kenikmatan yang belum pernah engkau berikan kepada makhluk sebelum ini. Fayaqul, maka Allah kemudian berfirman kembali, ala u'tikum afdala min dzalik. Wahai para penghuni surga, maukah aku berikan kepada kamu, aku nyatakan kepada kamu sesuatu yang lebih utama lagi, lebih baik lagi dari semuanya ini yang telah engkau rasakan? Aku berikan lagi sesuatu yang lebih baik dari itu semua? Fayaqulun, maka para penghuni surga menjawab, ya Rabbi wa ayyu syai'in afdalu min dzalik. Wahai Rabbku, apakah gerangan kenikmatan yang lebih baik dari ini? Apa yang lebih utama dari ini? Nikmat mana yang paling istimewa, yang lebih istimewa dari semua yang kita rasakan, ya Allah? Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, uhillu alaikum ridwani. Hari ini, hai para penghuni surga, aku halalkan keridhaan ini bagiku. Aku telah halalkan keridhaan untukmu semuanya. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Maka sejak saat ini aku tidak pernah akan marah lagi kepadamu selamanya. Allahu Akbar. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Di dunia terkadang kita dapat teguran Allah melalui musibah, melalui sakit, melalui penderitaan, melalui kesusahan. Bahkan kita pun diberikan oleh Allah di samping kenikmatan tetap ada perintah, ada larangan, ada aturan, ada syariat yang wajib ditaati oleh umat Islam di dunia ini. Tapi nanti di surga silahkan Anda nikmati surga. Nggak ada lagi perintah dari Allah. Nggak ada larangan dari Allah. Yang ada adalah nikmat, nikmat, nikmat. Tidakkah kita ingin memasuki surga yang penuh dengan kenikmatan itu? Tidakkah kita ingin meraihnya, saudaraku sekalian? Tentu kita sangat ingin meraihnya. Dari mukadimah ayat dan hadis tadi, sekarang mari kita akan uraikan 4 sifat penghuni surga. Mari kita buka surat Qaf. Surat Qaf yakni surat 50. Kita mulai dari ayat 31 sampai ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan didekatkanlah surga. Allah dekatkan surga nanti di yaumil akhir kepada orang-orang yang bertakwa dan jaraknya tidak jauh dari mereka. Begitu manusia dibangkitkan di padang mahsyar, belum dihisab, Allah sudah dekatkan surga, ditampakkan surga kepada orang-orang yang bertakwa yang akan ditemuinya nanti, yang akan dihuninya olehnya nanti. Langsung didekatkan. Tentu begitu tenangnya. Bagaimana dengan orang-orang yang berdosa? Didekatkannya ke dalam neraka. Waji'a yauma idzin bi jahannam, didatangkan, diperlihatkan neraka jahanam. Maka mereka menyesal. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Manusia saat itu baru menyadari, menyesali. Lalu penyesalan itu nggak ada gunanya. Kenapa? Karena dia nanti akan melihat neraka dan masuk neraka. Maka di saat itulah semua manusia mengatakan yang menyesal. Ya laitani. Aduhai sekiranya dahulu. Qaddamtu li hayati. Aku di dunia beramal sebaik-baiknya untuk bekal hidup yang sekarang ini. Tapi ini sudah terjadi di yaumil akhir. Sedangkan orang bertakwa didekatkannya ke dalam surga dan jaraknya sangat-sangat dekat dari mereka.
Maka Allah berfirman di ayat ke-32-nya, "Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz." Inilah surga, nikmat yang Allah janjikan kepadamu. Siapa itu? Yaitu setiap hamba yang senantiasa awab. Ini sifat pertama disebut. Apa itu awab? Hamba yang banyak bertobat. Hamba yang senantiasa terus-menerus mohon ampun kepada Allah. Dan hafiz, yang memelihara segala aturan Allah. Syariat Allah, ketentuan Allah, perintah Allah, larangan Allah, hukum Allah. Hamba itu menyadari dirinya banyak dosa, lalu bertobat. Setelah itu menjaga segala aturan dan ketetapan Allah. Menjauhkan diri dari segala yang dilarang Allah. Berusaha semampunya. Itulah dia hafiz. Menjaga aturan-aturan Allah, memelihara ketetapan Allah, perintah Allah, larangan Allah, syariat Allah, dijaga dengan baik. Dua sifat disebut di ayat 32. Wabi hafiz. Hamba-hamba yang senantiasa banyak bertobat, kembali kepada Allah, dan hafiz, menjaga diri, memelihara segala aturan-aturan Allah. Kemudian ayat yang ke-33-nya, man khasyar rahman. Dan siapa-siapa yang betul-betul takut kepada Allah yang Maha Pengasih, Rahman, bil ghaib, meskipun Allah itu nggak kelihatan, ghaib. Takut azabnya, takut siksanya, takut ancamannya, takut keagungan Allah. Sehingga orang itu tidak berani berbuat macam-macam. Melainkan tadi, hafiz, dia senantiasa menjaga, memelihara segala aturan dan ketetapan Allah. Waja'a biqalbin munib. Dan mereka datang menemui Allah nanti di yaumil akhir dengan qalbin munib, hati yang munib, yakni hati yang kemudian senantiasa bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Sama dengan awam. Hatinya itu telah bersih. Karena apa? Karena di dunia telah awam. Dari ayat ini ada sifat yang disebut oleh Allah, sifat penghuni surga. Yang satu, orang yang senantiasa terus bertobat. Kedua, senantiasa menjaga diri, memelihara segala aturan-aturan Allah. Ketiga, yakni orang yang takut kepada Allah. Meskipun Allah itu gaib, siksanya gaib, adabnya gaib, semua itu gaib. Dia iman kepada yang gaib dan takut kepada Allah. Kemudian yang keempat, orang-orang yang nanti kepada Allah datang dengan hati yang bersih, hati yang telah bertobat, hati yang telah tunduk kepada Allah di dunia. Maka dikatakan kepada mereka yang memiliki 4 sifat tadi di ayat ke-34, udkhuluha bisalam. Masukilah kamu ke dalam surga itu bisalam, penuh dengan keselamatan, sejahtera dan keselamatan. Dzalika yaumul khulud. Itulah hari yang abadi. Hari yang kekal yang tidak akan ada lagi setelah itu. Hari kehidupan dunia. Yang ada adalah akhirat. Apakah Anda nikmati surga? Apakah na'udzubillah di neraka kekal? Atau harus di neraka dulu? Maka bagaimana dengan orang-orang yang di dalam surga? Di ayat 35 Allah katakan, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka di dalam surga mendapatkan segala apa yang telah mereka kehendaki, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka minta, diberikan oleh Allah. Waladaina mazid, dan ada lagi tambahan dari Allah, yakni tambahan kenikmatan surga yang lain. Surga sudah dikasih surga lagi yang lain. Maka setiap hamba ketika di dunianya memiliki sifat 4 tadi, Allah tawarkan, ada diberikan satu tingkatan surga, Allah tawarkan lagi ada tingkatan surga yang lain, dari itu Allah tawarkan lagi ada surga yang lain. Jadi bagi hamba-hamba yang awwab ini, yang awwab selalu bertobat, kemudian hafiz selalu menjaga diri, khasyar rahmat yang takut kepada Allah bil ghaib meskipun Allah gaib, yang kemudian dengan sangat qalbi munib, hati yang senantiasa tunduk kepada Allah, maka nanti disediakan surga yang siapapun ketika memasukinya mendapatkan nikmat, semua nikmat yang diinginkan, ditambah dengan surga lagi. Kata-katakan waladaina, dan di sisi kami mazid, ada tambahan. Apa yang dimaksud tambahan? Allah menyediakan surga lagi untuk orang yang sudah ada di dalam surga. Artinya apa? Kenikmatan surga
yang Allah berikan lagi dengan tingkatan surga yang lebih tinggi. Allah yang berjanji. Lalu berapa yang dijanjikan Allah surga itu kepada satu orang? Surga punya tingkatan-tingkatan. Berapa surga yang Allah akan berikan tingkatan pada orang-orang yang punya sifat 4 tadi? Sekurang-kurangnya Allah berikan 4. Allah berfirman di surat Ar-Rahman. Mari kita buka surat Ar-Rahman. Surat 55. Kita awali dari ayat ke-46. Tadi disebutkan bahwa ayat yang ke-33, siapa itu penghuni surga? Orang-orang khasyar rahman bil ghaib wa jaa biqalbin munib, yang takut kepada Allah. Artinya orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah akan dapat surga. Monggo kita buka ayat 46. Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi tiap-tiap orang yang takut akan kebesaran Allah, takut akan nanti ketika menghadap Allah, takut ketika nanti akan ada balasan dan hisabnya Allah, maka Allah memberikan kepadanya jannatan, 2 surga. Surat Ar-Rahman, surat 55, ayat 46. Dikasih oleh Allah 2 surga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang mana yang hendak kamu dustakan? Nikmat mana yang hendak kamu dustakan? Jadi di ayat 46 disebutkan orang yang takut kepada Allah diberikan oleh Allah 2 surga. Tadi di surat 50 ayat ke-35 di samping mendapatkan semua nikmat yang telah Allah berikan dan apapun yang mereka inginkan, Allah sediakan tambahan surga. Jadi bisa mendapatkan 2 surga. Apakah hanya terbatas 2 surga? Allah berfirman ke ayat berikutnya, yakni di ayat 62. Itu dari ayat 46, itu di surat Ar-Rahman itu terus selang-seling. 46, 48, 50, terus sampai selesai itu bicara tentang nikmatnya surga. Di ayat 62, wa min dunihima jannatan, dan selain dari 2 surga itu ada 2 surga lagi. Satu orang Allah tawarkan 4 surga. Ada diberikan kapling 4 surga. Coba Bapak Ibu, saya buatkan sebuah ilustrasi. Jika Bapak Ibu dikasih hadiah gratis, jangan gratis deh, dengan usaha, bekerja dengan rajin, nanti dibuatkan rumah di sebuah komplek perumahan yang sangat megah, yang sangat mewah, dekat dengan kota, mudah dijangkau, yang di situ tanah per meter harganya 10 juta, misal, atau 20 juta bahkan, dikasih kapling seluas 500 meter, dibangun rumah seluas 300 meter. Pengen apa pengen? Siapa yang nggak pengen? 1 meter harganya 10 juta, 500 meter. Allahu Akbar. Dikasih rumah dan seterusnya. Ditawari 2 kapling. Yang satu 500 meter, yang satu 1000 meter. Dikasih 2 kapling. Ditambah lagi 2 kapling lagi. Pengen atau tidak? Pengen berapa? 1, 2, 3, atau 4 kapling? 4, Ustaz. Itulah manusia kalau urusan dunia. Allah tawarkan untuk kita 4 kapling di dalam surga. 2 surga, dari 2 surga, ada lagi 2 surga. 4 surga Allah berikan. Mau yang mana kita? Mau 4-4-nya? Ambil. Tapi 4 sifat tadi wajib kita jaga. Karena orang-orang yang takut kepada Allah, pasti akan diberikan. Apalagi kalau apa tadi? Ja'a biqalbin munib. Datang kepada Allah, hatinya itu tunduk. Berarti apa? Jiwanya tenang. Husnul. Dia memiliki apa? Yakni orang-orang yang nafsunya mutmainnah. Bukankah Allah akan berikan surga? Bukankah Allah telah berjanji di surat 89, surat Al-Fajr, ayat dari ayat 27,
Sampai dengan ayat 30, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, yang kembali kepada Allah dengan qalbun munib. Hatinya tenang, hatinya telah tunduk kepada Allah. Sehingga nafsunya tidak dengan hawa nafsu, tapi nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu ila rabbik, kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan Allah meridhoimu dan kamu pun meridhoi Allah, ridho dan meridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Siapa yang memberitakan ini, Ibu? Allah. Tidakkah kita ingin meraihnya? Saya yakin kita semua tentu ingin meraihnya. Tapi cukupnya sekedar semangat di lisan? Cukupkah kita hanya berkeinginan meraih surga, lalu seakan-akan cukup sifat itu hanya dihafal? Tidak. Dihafal, dipahami, diyakini, diamalkan. Jadilah orang yang memiliki sifat 4 tadi. Karena jika itu betul anak kita miliki, Allah sudah janjikan tadi ayat-ayat Al-Quran mengatakan surga yang ridhonya Allah itu akan dilimpahkan kepada penghuni surga. Nggak ada marah lagi, nggak ada perintah, nggak ada larangan, nggak ada aturan. Nikmat, nikmat, nikmat. Yang saya bacakan tadi di awal pertemuan, yakni surat 32 ayat 17. Lalu Rasulullah menyebutkan hadis 2419 Muslim. Artinya apa di situ? Kenikmatan itu tiada taranya. Maka untuk meraih itu, apakah kita bersantai-santai? Apakah kita berleha-leha? Apakah kita boleh berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Untuk meraih sesuatu yang paling nikmat, apalagi yang berharga di dunia saja, untuk itu Anda berlomba-lomba. Lalu bagaimana untuk surganya Allah? Wajib kita berlomba-lomba. Allah firmankan di surat 57, surat Al-Hadid ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum." Sabiq, berlomba-lomba. Surat 57, surat Al-Hadid ayat 21. Berlomba-lombalah kamu ila maghfiratin, menuju kepada ampunan. Ampunannya siapa? Ampunan Allah. Dan wajannatin, dan surganya Allah. Arduha ka'ardis sama'i wal ard, yang luas surganya Allah itu seluas langit dan bumi. Bagaikan langit dan bumi. U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi, yang Allah sediakan khusus untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasulnya. Dzalika fadlullah, itulah karunia Allah. Itulah karunia Allah. Yu'tihi yasha. Allah berikan karunia Allah berupa nikmat surga kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah itu pemberi karunia yang sangat-sangat besar. Untuk meraih itu harus berlomba-lomba, saudara sekalian. Sekarang mari kita akan uraikan sifat-sifat yang ada di dalam ayat tadi. Yakni yang pertama adalah awwab, kedua adalah hafiz, ketiga adalah khasyar rahman bil ghaib. Meskipun Allah ghaib. Yang keempat, waja'a biqalbin munib, datang menemui Allah, hatinya tenang, hatinya dengan jiwa yang tenang, hatinya tentram, hatinya sudah tunduk selalu kembali kepada Allah. Mari kita uraikan satu persatu. Pertama, sifat awwab, banyak bertobat, selalu kembali kepada Allah. Al-awwab, yang dimaksud awwab adalah kembali kepada Allah, kembali menuju kepada keridhaan Allah, meninggalkan segala perbuatan dosa-dosa dan maksiat, dan menuju kepada ridha Allah, ketaatan Allah. Dan
hatinya tidak lalai dari ketetapan Allah. Artinya apa? Orang yang kembali kepada Allah, yang bertobat kepada Allah, yang setelah itu dia senantiasa menjaga diri, berusaha sekuat tenaga, tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah dilakukan, memperbaiki diri, dan menjauhkan diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itulah awam. Ubaid bin Umar rahimahullah, seorang tabi'i mengatakan, seorang sahabat mengatakan kepada para tabi'i daripada yang tidak berjumpa dengan Rasulullah. Al-awwab itu adalah seseorang hamba yang mengingat dosa-dosa yang ia lakukan, kemudian segera mohon ampun kepada Allah. Tobat, sama. Segera bertobat. Itulah awwab. Artinya siapa yang ingin menjadi yang memiliki sifat penghuni surga, yang kelak akan menjadi penghuni surga, hendaklah di dunia senantiasa banyak bertobat agar Allah hapuskan kesalahan dan dosa-dosa kita. Allah tutupi kesalahan dan dosa-dosa kita. Karena siapa manusia yang bersih dari dosa? Tidak ada. Tidak ada manusia bersih dari dosa. Lihat di Bulughul Maram. Ibu silahkan buka di kitab Bulughul Maram yang biasa ikut kajian saya di Supomo, itu di Al-Khansa Supomo. Lihat hadis Bulughul Maram 1505. Adapun ada jamaah yang mengikuti kajian saya di tempat yang lain, yang kitab Bulughul Maram yang cetakan yang baru, bisa dilihat di hadis nomor 1523. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam, setiap manusia, khata'un, banyak salahnya, banyak dosanya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak berbuat dosa adalah orang yang banyak bertobat, yang awab. At-tawwabun, awab, yang banyak bertobat. Jadi manusia banyak dosa sekali. Jika hamba itu mau bertobat, maka hamba itu memiliki sifat awab, orang-orang yang selalu benar-benar kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Kenapa kita harus jadi orang awam? Karena kita itu banyak salah dan dosa. Gak ada manusia bersih dari dosa. Jangankan kita yang bergelimang dengan dosa, Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapat jaminan Allah mahsum. Artinya mahsum bukan tidak punya dosa, tetapi berbuat dosa hanya dijamin ampunan oleh Allah. Karena Rasul senantiasa selalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, meskipun sudah dapat ampunan. Betulkah Rasul sudah mendapatkan jaminan ampunan? Ya, berdasarkan janji Allah. Firman Allah di dalam surat Al-Fath, surat 48, ayat 1 dan ayat 2. Di situ Allah berfirman, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepadamu, ya Muhammad, fatham mubina, kemenangan yang nyata. Dengan ditaklukkannya waktu Mekah, kota Mekah, Allah telah memberikan kemenangan yang nyata. Sejak turun ayat ini, berarti setelah Fathu Mekah, ada yang mengatakan akhir daripada tahun ke-7 Hijriah. Ada yang mengatakan awal dari tahun ke-8 Hijriah. Wallahu a'lam, yang pasti, tapi yang paling rajih adalah awal dari bulan Zulhijjah, akhir dari bulan tahun ke-7 Hijriah. Karena itu terjadi, Fathu Mekah terjadi, ada yang mengatakan itu adalah di bulan Zulqa'dah. Jadi sudah menjelang akhir tahun ke-7 Hijriah, masuk ke tahun 8 Hijriah. Wallahu a'lam. Intinya sejak turun ayat itu, Allah berjanji di ayat kedua, liyaghfira laka,
Dengan demikian supaya Allah memberikan ampunan kepadamu. Munya siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kita. Bukan yang lagi baca Quran, bukan. Ayat ini hanya berlaku untuk Nabi Muhammad, bukan untuk semua umat, bukan. Liyaghfira laka, supaya Allah memberikan ampunan kepadamu. Ma taqaddama, segala sesuatu yang telah lalu, min dambika, dari segala dosa-dosa kamu, wa ma ta'akhir, dan yang akan datang. Artinya apa? Dosa Rasul itu yang telah lalu sampai dengan yang akan datang itu dijamin Allah ampunan. Wa yutimma ni'matahu alaik, karena Allah telah memberikan sempurna kenikmatan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yahdiyaka siratam mustaqima. Rasul telah dijamin oleh Allah betul-betul memberikan dapat hidayah, selalu memimpin ke jalan yang lurus. Jalannya Rasul lurus terus. Afan. Apa maksudnya kalau gitu Bapak Ibu jamaah sekalian? Rasul sudah dapat jaminan ampunan. Apakah Rasul nggak mau bertobat? Orang yang paling banyak tobatnya di kalangan makhluk, para nabi dan rasul. Orang yang paling mulia di kalangan para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di Sahih Muslim, Ibu bisa buka di kitab Sahih Muslim, hadis nomor 2323 dari Anas bin Malik, Rasulullah, dari Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, hai manusia, hai manusia, tubu ilallahi jami'a." Bertobatlah kalian semua, kamu semua kepada Allah, jami'a, semuanya, sebanyak-banyak. Inni atubu ilaihi fi yaumin mi'atam marrah. Sesungguhnya aku senantiasa bertobat kepada Allah dalam setiap hari 100 kali. 100 kali. Ini orang yang sudah dapat jaminan ampunan, saudaraku sekalian. Beliau senantiasa mohon. Itu hanya melalui ucapan istighfar 100 kali. Belum di dalam sholatnya. Belum di tahajud beliau. Belum di zikir-zikir beliau. Di zikir pagi, zikir petang. Sebelum sisa salam dalam sholat. Beliau senantiasa mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun. Orang yang sudah dapat jaminan ampunan paling banyak mohon ampun. Maka siapa yang ingin menjadi orang yang awam, perbanyaklah kita bertobat. Mohon ampun kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang awam. Itulah sifat pertama. Kemudian sifat yang kedua, hafiz. Ingat, kita sedang membicarakan sifat ini. Tadi sudah saya jelaskan di surat Qaf, surat 50, disebutkan sifatnya dari ayat yang ke-32, ayat ke-33. Ada 4 sifat. Awwab yang pertama, yang kedua hafiz, kemudian yang khasyar rahman, yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, dan ja'a biqalbin munib, yang datang kepada Allah hatinya tenang. Hatinya adalah hati yang memiliki nafsu mutmainnah. Hati yang telah senantiasa kembali kepada Allah. Sekarang kita pelajaran. Yang kedua, hafiz. Apa itu hafiz? Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, mengatakan bahwasanya hafiz adalah orang yang menjaga amanah Allah, orang yang menjalankan apa yang telah dia janjikan kepada Allah, yakni orang yang memenuhi perjanjian dengan Allah, dan orang yang menjalankan segala aturan-aturan Allah. Itulah dia hafiz. Maka dikatakan memelihara, menjaga. Apa yang dijaga? Aturan Allah, syariat Allah, hukum Allah, perintah Allah, larangan Allah dijaga. Seakan-akan dia menjaga Allah. Yang dimaksud menjaga Allah di sini, menjaga aturannya, menjaga syariatnya, agamanya Allah ditegakkan. Itulah orang yang hafiz. Kalau kita hafiz, menjaga Allah, pasti Allah menjaga kita. Surga tempatnya. Gimana cara kita hafiz? Segala perintah Allah, jalankan. Segala larangan Allah, tinggalkan. Aturan, syariat, hukum, ketetapan Allah, ikuti. Semaksimal mungkin. Meskipun terkadang maaf,
kita suka mengabaikan perintah, bahkan kadang sering melanggar larangan, bahkan kadang sering syariat-syariat, hukum-hukum diabaikan. Tapi mari, dengan kita membaca surat Qaf tadi, ciri orang, sifat orang penghuni surga adalah kita harus hafid, menjaga. Berarti mari semampu kita, kita jaga. Maka Rasulullah perintahkan kepada kita melalui sebuah wasiat yang sangat indah yang Rasulullah wasiatkan kepada seorang sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Monggo ibu buka hadis nomor 1500 di kitab Bulughul Maram. Bagi jamaah yang memiliki hadis yang baru, cetakan yang baru 1518. Abdullah bin Abbas mendapatkan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kuntu khalfan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yauman. Pada suatu hari aku berada di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya aku membonceng Nabi. Saat itu Nabi sedang mengendarai unta. Kemudian Abdullah bin Abbas kemudian saat itu membonceng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Faqal. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ghulam, hai anak muda, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, peliharalah Allah. Allah akan menjagamu. Hafadha, hafiz. Ihfazillah. Harus kamu hafiz kepada Allah. Ihfaz di sini artinya menjaga, memelihara. Bagaimana cara menjaga Allah tadi? Yakni orang-orang hafiz adalah orang yang menjaga syariat Allah, agama Allah. Perintahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan, aturan hukum syariat diikuti. Inilah orang yang hafiz. Yang Rasul perintah kepada seorang sahabat, ihfazillah. Jagalah Allah, peliharalah Allah. Bukan Allahnya yang kita jagain, Allah yang kita pelihara, tidak. Maksudnya agamanya Allah, syariatnya Allah, ketetapan Allah kita jaga. Kita pelihara dengan baik. Jangan diabaikan, jangan disia-siakan. Yahfazka. Nanti kamu yang akan dijaga oleh Allah. Allah akan selalu menjaga kamu. Allah memeliharamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, peliharalah Allah, nanti Allah akan senantiasa di hadapanmu. Kamu dapati Allah senantiasa menjagamu di hadapanmu. Allah yang selalu mengawasi kita, menjaga kita, melindungi kita. Kalau kita menjaga Allah. Yakni tadi, aturannya, syariatnya, dan yang lain. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, wahai anak muda, minta sama Allah. Jangan minta sama makhluk. Kecuali memang yang makhluk bisa memberi. Tapi kalau makhluk tidak bisa memberi, jangan Anda meminta kepada makhluk. Idza sta'anta fasta'in billah. Demikian jika kamu meminta pertolongan, minta perlindungan, minta tolong, minta perlindungan sama Allah. Hadis ini adalah hadis yang sahih, yakni riwayat Imam At-Tirmidzi. Artinya apa? Dari hadis ini jelas bahwasanya sifat penghuni surga adalah orang-orang yang hafiz, menjaga diri, memelihara diri, yakni memelihara dirinya untuk tetap menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mengikuti aturan syariat dan hukum ketetapan Allah. Jika kita sepanjang hidup lakukan semaksimal mungkin itu, insya Allah kita memiliki sifat penghuni surga. Berat, betul. Tapi ingat tadi, untuk surga yang tiada taranya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwasanya perlu kita ketahui, kita itu punya nafsu. Orang yang bisa menjaga diri dari segala ketetapan Allah, memelihara aturan Allah, pasti nafsunya mutmainah. Maka digandengkan nanti dengan qalbin munib, hati yang tunduk. Adapun kebanyakan manusia mengikuti hawa nafsu. Bahkan bukannya mengikuti aturan Allah,
malah menjadikan Tuhannya yang harusnya ditaati hawa nafsunya. Maka dia akan berbuat sesuka hatinya. Dia jauh dari hafid. Siapakah mereka? Orang yang tidak mengendalikan hawa nafsu. Coba kita buka surat 45. Surat Al-Jasiyah. Ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Maka pernahkah kamu memperhatikan orang-orang yang hawa nafsunya dijadikan menjadi Tuhannya? Harusnya Tuhan kita itu Allah. Yang kita taati, yang kita jaga, yang kita turuti itu Allah. Tapi ada manusia bukan menuhankan Allah, menuhankan hawa nafsu. Maka dia tidak pernah akan hafiz, nggak pernah menjaga Allah. Yang ada adalah dia ikuti kemauannya. Kalau ada orang seperti itu, Allah katakan, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya adalah Tuhannya, Tuhannya adalah hawa nafsunya, fa'adallahu Allahu ala ilmi. Allah akan biarkan orang itu sesat sepanjang hidup di dunia sepengetahuan ilmu Allah. Allah tahu dia itu sesat, dibiarkan oleh Allah sesat karena dia yang menginginkan mengikuti hawa nafsu. Tuhannya adalah dirinya, hawa nafsunya, bukan Allah. Nggak mau menjaga aturan Allah. Padahal Allah perintahkan hafid, Rasul perintahkan hafid, tapi dia tidak. Karena dibiarkan oleh Allah sesat, wa khatama ala sam'ihi. Allah akan tutup pendengarannya. Wa qalbihi. Allah tutup hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Allah akan jadikan di pandangannya itu seakan-akan ada tutupan, tertutup. Seperti orang tuli, seperti orang buta, hatinya mati. Kalau Allah sudah biarkan orang seperti itu, wa may yahdihi min ba'dillah, adakah yang bisa memberikan petunjuk? Orang-orang yang telah dimatikan oleh Allah hatinya, yang tidak mau memelihara aturan Allah, yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, adakah yang bisa memberi petunjuk setelah Allah membiarkan dia sesat? Afala tadhakkarun? Tidakkah kamu memikirkan, mengingat bahwasanya yang harus kamu jaga adalah Allah? Maka orang-orang yang hafid, kembali tadi, adalah orang yang senantiasa menjaga, memelihara Allah. Apa yang dijaga? Allahnya atau aturannya? Aturannya, agamanya, ketetapannya, hukumnya, larangannya, segala yang Allah tetapkan. Berupa perintah, berupa larangan, hukum, syariat, ikuti. Anda menjadi seorang yang hafid. Maka para ulama yang betul-betul memahami ilmu agama, kemudian menjaga syariat Allah, menyampaikan dengan benar, sering diberikan gelar hafizahullah. Orang-orang yang menjaga Allah sehingga dia dijaga oleh Allah. Jadi hafizahullah itu artinya semoga Allah menjaganya. Semoga Allah memeliharanya. Mungkin ibu sering kan menyebutkan seorang ustadz, lalu di belakangnya dikasih gelar hafizahullah. Semoga Allah menjaganya. Semoga Allah memeliharanya. Kalau rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Siapa yang akan dijaga oleh Allah, dipelihara Allah? Siapapun, bukan cuma ustadz. Hafizahullah bukan hanya kepada ustadz, kepada siapapun. Tapi tentu saja tidak sembarangan orang akan dijaga Allah. Kenapa lebih banyak diterapkan kepada seorang ustadz, seorang ulama? Karena memang kebanyakan rata-rata semoga para ulama itu menyampaikan kebenaran, menyampaikan dalil-dalil Al-Quran, Al-Hadis, mengingatkan. Sehingga apa? Menjaga diri dan menjaga semuanya para jamaah agar mampu menjaga aturan Allah. Karena menjaga aturan Allah, Allah akan menjaganya. Seperti tadi, Bulughul Maram 1500 atau 1518. Siapa yang menjaga Allah, Allah pasti akan menjaganya. Semoga
kita termasuk orang-orang yang suka memelihara dan menjaga Allah. Hafiz. Wallahualam. Kita lanjutkan. Yang ketiga, khasyar rahman bil ghaib. Takut kepada Allah meskipun Allah tidak terlihat. Ghaib. Apanya yang ghaib? Allahnya. Apanya lagi yang gaib? Siksanya neraka, ancamannya, hari hisabnya, hari kiamatnya. Berarti takut kepada Allah yang gaib, artinya betul-betul seorang hamba yang beriman kepada 6 iman. 6 iman itu gaib semua, Ibu. Kecuali para sahabat yang berjumpa dengan Rasul. Itu pun yang tidak gaib cuma 1 Rasul. Padahal yang Allah perintahkan imani seluruh Nabi dan Rasul. Gaib. Coba lihat. Iman kepada Allah, gaib. Iman kepada hari akhir, gaib. Iman kepada para malaikat, gaib. Iman kepada para nabi-nabi, gaib. Iman kepada kitab, gaib. Kitab, Ustaz, kita baca Quran itu mushaf. Kitab itu ada di Lauhil Mahfuz. Dan kitab itu bukan hanya Quran. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Lauh. Lembaran-lembaran yang diberikan kepada Ibrahim, suhuf. Kita imani meskipun kita nggak pernah lihat. Karena Allah ada simpan di Lauhil Mahfuz. Iman kepada takdir, qada dan qadar, gaib. Maka orang yang benar-benar khasyar rahman bil ghaib adalah orang yang imannya benar-benar sempurna. Sehingga selalu takut kepada Allah. Maka orang-orang yang takut kepada Allah, Allah memberikan janji. Orang-orang yang takut kepada Allah, meskipun Allah nggak kelihatan, tapi dia memelihara diri, dia takut kepada Allah, Allah berikan jaminan. Apa itu? Ampunan dan pahala yang paling besar, yaitu surga. Coba kita buka ayatnya. Tadi telah kita sebutkan di surat 55, surat Ar-Rahman, ayat berapa? 46. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Bagi orang-orang yang takut kepada keagungan Allah akan diberikan 2 surga. Dan ayat ke-62-nya 2 surga, ada 2 surga lagi. Di surat 67, silakan Bapak Ibu buka surat Al-Mulk. Ayat ke-12. Surat 67, surat Al-Mulk ayat 12. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna rabbahum, takut kepada Rabb mereka, bil ghaib, meskipun Allah itu ghaib. Tadi seperti yang di sini Qaf ayat yang ke-33. So yakhshawna rahman. Rahman juga Rabb kita, nama lain daripada Allah. Bil ghaib, karena Allah nggak kelihatan. Dan meskipun nggak kelihatan, kita takut bukan hanya kepada Allah, kepada segala yang telah Allah janjikan. Yang Allah tetapkan, berupa azab, berupa neraka, berupa hari akhir, ancaman. Takutlah kepada Allah. Meskipun itu semua ghaib. Apa jaminannya? Lahum, bagi mereka, maghfiratun wa ajrun kabir. Allah tawarkan untuk mereka ampunan, dan Allah tawarkan untuk mereka ajrun kabir. Pahala yang sangat besar. Ganjaran yang sangat besar. Apa ganjaran yang besar itu? Surga. Apa ganjaran yang besar? Surga. Silakan buka kembali surat Az-Zariyat, surat An-Nazi'at, surat 79. Ayat 40. Dan ayat 41. Wa amman khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Digandeng tuh 2. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah, keagungan Allah, dan menahan diri dari hawa nafsunya. Berarti apa? Qalbin munib. Digandeng 2 ini. Fa innal jannata hiyal ma'wah. Allah tempatkan mereka nanti di dalam surga, tempat tinggal yang tinggi, yang kedudukannya tinggi di hadapan Allah. Takut kepada Allah, khasyar rahman.
Dan ternyata, saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, di dunia banyak orang diperingatkan nggak mempan. Banyak orang di dunia dikasih peringatan, dikasih nasihat, nggak mempan. Kenapa? Karena nggak takut sama Allah. Siapakah orang-orang yang mampu diberi peringatan? Hanya orang-orang yang takut kepada Allah, meskipun Allah itu ghaib. Orang-orang yang takut kepada Allah, meskipun Allah itu ghaib. Artinya apa? Seorang hamba ketika dia takut kepada Allah, maka hamba itu akan menjaga dirinya sendiri dari segala yang telah Allah larang. Dijaga dirinya dari apa yang Allah perintahkan dikerjakan. Meskipun Allah itu nggak kelihatan, ghaib. Kenapa? Karena ini masuk dalam bab rukun ihsan. Kan ada rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Rukun ihsan dengan iman itu gabungan menjadi satu. Takut kepada Allah termasuk mengimani semua rukun iman yang keenam, gaib. Maka seorang hamba yang mengimani yang gaib tidak mungkin beramal, tidak mungkin berbuat sesuka hatinya. Kecuali ihsan. Ketika Nabiullah SAW didatangi malaikat Jibril, yang saat itu malaikat Jibril menyerupai manusia, datang di tengah-tengah para sahabat, duduk di hadapan Rasul, kedua lututnya dipertemukan, paha Rasul dipegang. Setelah bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, bukankah Rasul ditanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, khabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Maka Nabi Muhammad menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu adalah engkau ibadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jadi kalau ibu mau lihat di Sahih Muslim itu hadis nomor 1. Hadis nomor 1 tentang rukun Islam, iman, ihsan. Agak panjang hadisnya, itu nanti dilihat di halaman berikutnya. Ada yang pertanyaan Jibril, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Maka jawabannya adalah al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu adalah engkau ibadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarah, jika kamu tidak melihatnya dan tidak mampu melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia Allah melihatmu. Allah melihatmu. Apa artinya di sini? Allah selalu melihat kita. Allah selalu melihat kita. Berarti kita harus punya rasa takut. Karena perbuatan kita diawasi. Itulah ihsan. Itulah orang yang khasyar rahman bil ghaib. Dia nggak lihat Allah, tapi yakin Allah melihat dia. Makanya dia punya rasa takut. Karena dia punya rasa takut, maka perbuatannya nggak mungkin sembarangan. Adakah orang yang takut sama Allah perbuatannya sembarangan? Enggak. Pasti akan berhati-hati. Artinya hati-hati, dia akan hafiz tadi yang nomor 2, sifat nomor 2. Dijaga aturan Allah. Jadi saling berkaitan, saudaraku sekalian. Awwab, hafiz, khasyar rahman, dan waja'a biqalbin munib. Ini sebuah satu kesatuan yang nggak terpisah. Nggak mungkin ada orang yang awab, kemudian nggak hafiz. Nggak mungkin ada orang hafiz kalau dia tidak awab. Nggak mungkin nggak hafiz, nggak awab kalau dia tidak khasyar rahman. Apa artinya kalau begitu? Sebetulnya sifat itu menjadi satu kesatuan, tidak terpisahkan. Makanya penghuni surga memiliki sifat 4 tadi. Yang itu menjadi satu kesatuan. Maka orang-orang yang kelak akan dapat syafaat Allah adalah orang yang selalu berhati-hati di dalam kehidupan dunia, menjaga aturan Allah, selalu bertobat kepada Allah, meskipun Allah nggak kelihatan. Selalu berhati-hati.
Dia tidak akan berani berbuat sesukanya kecuali apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah izinkan. Coba kita buka surat tentang itu. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang senantiasa berhati-hati, selalu menjaga diri, nggak berani berbuat sembarangan. Lihat surat Al-Anbiya, surat 21. Ayatnya ayat yang ke-28. Ya'lamu baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'un. Dia, Allah, mengetahui segala apa yang ada di hadapan mereka, apa yang di belakang mereka. Para malaikat yang mengawasi kita, Allah tahu. Apa yang kita perbuat, yang akan kita perbuat, yang telah kita perbuat, Allah tahu. Wala yashfa'un, dan tidak akan ada gunanya syafaat. Tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat. Illa limanir tadha, kecuali orang-orang yang telah diberi ridho, yang telah diridhoi Allah. Kenapa sampai Allah meridhoinya untuk menerima syafaat? Perhatikan ujung ayat. Wa hum min khasyatihi musfiqun. Wa hum min khasyatihi musfiqun. Mereka itu adalah orang yang di dalam kehidupan dunia dia selalu berbuat hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Maka orang yang takut sama Allah, mungkinkah berbuat sesukanya? Tidak mungkin. Demi Allah, tidak mungkin. Pasti menjaga diri dengan baik. Maka sifat penghuni surga adalah khasyah rahman. Takut kepada Allah. Takut kepada Rahman. Meskipun Allah gaib, Allah nggak terlihat. Tapi dia senantiasa menjaga diri. Jadi rasa takut kepada Allah wajib kita tanamkan. Kalau terus-menerus kita takut kepada Allah dimanapun kita berada, Anda akan menjadi orang yang khusyuk, khasyah. Dan orang-orang yang akan meraih surga adalah man khasyah rahman. Siapa yang takut kepada Allah? Coba kita buka surat Al-Bayyinah. Surat 98, ayat ke-7 dan ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh. Tentu karena punya alasan. Kenapa dia beriman? Kenapa beramal soleh? Takut sama Allah. Mereka itulah sebaik-baik makhluk. Apa balasannya? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbah. Surganya Allah, ridhonya Allah itu untuk orang-orang yang, coba lihat ujung ayatnya, zalika, itu semua, yakni surganya Allah, kenikmatan dalam surganya Allah, ridhonya Allah, liman, untuk orang-orang yang, bagi orang-orang yang khasya rabbah, takut kepada Allah, takut kepada Rabb-nya. Wajib, saudaraku sekalian, kita memiliki rasa takut. Rasa takut kepada Allah, yang dengan rasa takut itu, insya Allah, itulah sifat penghuni surga. Maka dengan itu, Anda akan mendapatkan jaminan dari Allah surga. Wallahu alam. Kemudian terakhir, siapa tadi? Ja'a biqalbin munib. Datang menemui Allah nanti di yaumil akhir dengan hati yang munib. Munib ini juga kembali kepada Allah. Bertobat, berarti tunduk di dunia senantiasa. Anab, hanya kembali kepada Allah. Maka kita wajib ikuti orang-orang yang anaba ilai, kembali kepada Allah. Hatinya itu selalu tunduk terhadap mengikuti aturan Allah.
Maka yang dimaksud dengan datang dengan hati yang munib adalah Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan, kembali dengan senantiasa mengikuti aturan Allah, tunduk kepada aturan Allah. Jika dia telah berbuat dosa, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, lalu memperbaiki diri dan atau kalau mau dirubah wa umi, dah sampai situ, jangan ada kata-kata minad dhalim. Lalu ayat berikutnya apa doanya? Wala tuhzini yauma yub'atsun. Wahai Allah, jangan kau hinakan kami pada hari ketika la yanfa'u malu wala banun. Hari di saat itu gak ada gunanya manfaat harta kekayaan, gak ada gunanya anak keturunan. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang berjumpa menemui Allah hatinya salim, hatinya munib, hatinya bersih. Kenapa? Karena sudah selalu taubat kepada Allah di dunia, selalu kembali kepada Allah, mengoreksi diri, memperbaiki hatinya itu munib. Maknanya sama, qalbun salim, qalbun munib. Dan itu yang harus kita miliki. Kita kembali kepada Allah. Apapun yang kita perbuat, kesalahan dan dosa-dosa, keburukan-keburukan, jika kita kembali kepada Allah, insya Allah Allah ampuni. Hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi bersih, karena kita selalu menjaga diri. Itulah 4 sifat penghuni surga yang Allah sebutkan di dalam surat Qaf. Surat 50 ayat ke-31 tadi sudah kita uraikan sampai ayat 35. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang memiliki sifat-sifat tersebut. Semoga kita termasuk hamba Allah yang insya Allah kelak akan meraih surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Demikian akhirnya apa yang telah kita sampaikan, Bapak Ibu jamaah sekalian. Semoga kita memiliki sifat-sifat tersebut dan kita berusaha untuk memiliki sifat-sifat tersebut. Semoga kelak kita menjadi penghuni surganya Allah. Saya kembalikan kepada admin, silakan akhirnya untuk kita mulai. Jika ada tanya jawab, silakan. Alhamdulillah Ustaz. Udah ada pertanyaan. Nanti juga kalau misalnya nanti ada yang bertanya, bisa raise hand atau chat di Zoom-nya. Untuk pertanyaan pertama, Ustaz, apa boleh kita menceritakan kepada teman bahwa kita pernah diuji Allah dengan ujian yang sangat berat, tapi kita menghadapi cobaan ini dengan hati yang tenang, tidak stres. Tujuan kita bercerita agar teman kita yang diuji tidak selalu berkeluh kesah. Apa ini termasuk ria, Ustaz? Bisa ria, bisa tidak, tergantung niat kita. Ingat, di dalam hati apa tujuan kita. Kalau seperti yang dikatakan oleh penanya tadi, ada teman yang sedang terkena ujian, musibah, lalu kelihatan agak stres. Lalu kita bercerita, afanahi, qadarullah, saya pernah diuji seperti antum. Bahkan lebih berat. Tapi alhamdulillah Allah telah memberikan kemudahan untuk saya. Tapi yang paling penting kita ikhlas menerima ketetapan Allah. Kita bersyukur, kita bersabar. Ringan memang ucapan syukur dan sabar, tapi itulah kuncinya. Insya Allah, jika kita tetap bersyukur, kita bersabar, kita kuat, dan kita tetap menerima ketetapan Allah, kita hafid, kita jaga, jangan sampai berbuat syirik, meminta kepada makhluk, semoga Allah berikan kekuatan. Insya Allah, yakinlah, saya bantu Anda dengan saya berdoakan, semoga ujian yang sedang Anda alami akan diangkat Allah. Boleh. Ini namanya apa? Memberi support, memberikan semangat. Tapi kalau ada tersembul dalam hati, biar orang tahu, saya itu orang penyabar, saya itu orang yang rendah hati, saya itu orang yang tetap taat, saya itu orang yang tetap jaga aturan Allah, meskipun kena musibah, nih saya tetap tegar. Nanti timbul ada sifat ria, ini yang bahaya, akhi.
Alangkah baiknya ketika kita memberikan nasihat, nggak perlulah menceritakan tentang diri kita, tapi langsung saja nasihat to the point. Bersabarlah, jagalah Allah, syukurlah atas segala nikmat. Yakinlah ini semuanya pasti akan berakhir. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Saya bantu dengan doa, insya Allah tetap saya doakan, saya support. Jika butuh bantuan apa, insya Allah selama saya bisa bantu, saya akan bantu. Itu jauh lebih baik agar tidak masuk ke dalam diri kita sifat ria. Sebab ibu, bapak jemaah sekalian, setan itu masuk mudah sekali. Betul, boleh jadi tujuan awalnya nggak ada ria, cuman ngasih nasihat. Sekaligus kisah bahwasanya memberi support. Tapi setan itu sangat gampang masuk. Ketika, oh ya gitu ya, pantas kamu tuh bisa sabar banget ya. Orang ini makanya begini. Langsung, tuh kamu dipuji. Langsung kita akan menjadi bangga. Sedangkan ria sangat ditakuti oleh Rasul. Bulughul Maram, hadis nomor 1512. Di ibu-ibu yang pakai cetakan yang baru, 1530. Dari Mahmud bin Labid. Rasulullah bersabda, "Inni akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Arya. Sesungguhnya yang paling aku takuti terhadap kalian adalah syirik yang kecil. Apa itu? Ria. Jadi daripada kita tujuannya baik, tapi kemudian seakan-akan ada kisah dirinya, memuji dirinya, khawatir terjerumus kepada ria, adalah meskipun itu tujuannya ngasih ibroh, ngasih pelajaran, ngasih support, janganlah menceritakan tentang diri kita. Alangkah baiknya sebaiknya amal ibadah kita, kesabaran kita disembunyikan. Kalau perlu nggak ada orang yang tahu, cukup Allah saja. Itu yang paling baik, akhi. Itulah pesan Rasulullah. Coba lihat, Bulughul Maram 1502 atau 1520. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah bersabda dalam hadis itu. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul 'abdu ittaqi wal ghani wal khafi." Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada seorang hamba yang bertakwa, yang kaya, tetapi merasa cukup, nggak pernah pamer kekayaan, wal khafi, dan menyembunyikan amal ibadah, menyembunyikan sifat baik, dan nggak usah orang lain tahu. Ini yang paling selamat, agar kita tidak ria. Walaupun tadi pada hakikatnya boleh, asal jangan sampai timbul ria. Tapi khawatir kita akan ria, mendingan nggak usah kita bercerita tentang keadaan kita dulu. Wallahu a'lam. Demikian, akhi. Silakan berikutnya. Siap, Ustaz. Untuk ibu-ibu jika ingin bertanya langsung silahkan di raise hand dulu ya Bu. Di raise hand dulu, nanti biar Ana urutkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz, apakah empat surga, setiap surga tetap memiliki 8 pintu Ustaz? Ya, setiap surga itu ada abwab as-samaniyah, memiliki 8 pintu. Tingkatan surga yang Rasul katakan, surga itu ada 100 tingkatan. Masing-masing surga melalui 8 pintu. Jarak antara tingkatan surga satu dengan surga yang lain seperti jarak antara langit dan bumi. Tak terbayangkan, dah nikmatnya luar biasa surga itu. Jadi, kita yakinlah, siapa yang ingin meraih surga, berusaha memiliki 4 sifat tadi, maka Allah janjikan tadi, mau surga, 1, mau 2, mau 4, Allah berikan. Yang jelas, dah kita nggak usah berpikir tentang 4-nya kayak apa pintunya. Yang penting, bagaimana kita sekarang di dunia menjadi orang yang memiliki sifat penghuni surga. Itu yang lebih baik, itu lebih utama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, Dajjal itu merupakan perkara gaib. Umat muslim wajib mengimani kedatangan. Dajjal itu merupakan Dajjal, Ustaz. Oh, Dajjal itu. Ya, Dajjal itu merupakan perkara gaib. Umat muslim wajib mengimani kedatangan Dajjal di akhir zaman nanti. Kenapa Dajjal datang ke bumi? Apakah benar turunnya Nabi Isa ke bumi merupakan salah satu tanda kiamat? Mohon penjelasannya, Ustaz. Tentang Dajjal, gak usah risau, kata Rasulullah. Gak usah risau. Gak akan pengaruh apa-apa kepada kita selama kita beriman.
Kita cuman disuruh Rasul berlindung dari fitnah Dajjal. Bisa dibuka di kitab Bulughul Maram. Sebelum seseorang salam setelah mengucapkan tasyahud, hadis nomor 337, atau yang cetakannya baru 339, itu kita disuruh berlindung dari 5 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dah itu aja. Apakah betul-betul Dajjal itu akan datang? Iya. Betulkah nanti akan dibunuh oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi? Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, iya. Seperti itulah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Artinya kita yakini, kita imani. Tapi kenapa Dajjal turun? Itu urusan Allah. Bukan urusan kita. Percuma kita tahu juga kenapa turun. Gak ada jawabannya. Karena satu cuma yang kita yakini. Karena atas ketetapan Allah. Kalau Allah sudah tetapkan, Rasul sudah bercerita. Dan maaf, Dajjal itu bukan cuma satu. Dajjal itu pendusta. Sekarang udah banyak Dajjal-Dajjal. Para pemimpin yang dusta, yang dolim. Orang-orang para suami yang dolim kepada keluarga itu Dajjal-Dajjal kecil itu. Sifat Dajjal itu sudah banyak. Tapi Dajjalnya sendiri nanti akan turun. Betul. Oleh karena itu, nggak perulah kita terlalu risau dengan Dajjal. Nggak perulah kita terlalu takut dengan Dajjal. Sampai Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada para sahabat, ketika sahabat itu bertanya tentang Dajjal. Ya Rasulullah, katanya Dajjal itu memiliki bukit itu bisa menjadi roti. Ya Rasulullah, katanya begini dan begitu dan seterusnya dan seterusnya. Dajjal bisa mengalirkan air sungai. Dajjal bisa membuat api. Maka Rasulullah hanya berpesan kepada orang yang bertanya tentang Dajjal. Coba dibuka Sahih Muslim 2014. Monggo Bapak Ibu yang punya kitab Sahih Muslim buka 2014. Dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Ya Rasulullah, orang-orang bertanya tentang Dajjal. Dajjal itu begini begitu, punya bukit roti, bisa mengalirkan sungai, bisa membuat api dan seterusnya. Rasul cuma mengatakan, bunaya, hai anakku, jangan risau dengan Dajjal, nggak usah mikirin Dajjal. Dah berlindung saja kepada Allah dari fitnah Dajjal. Sesungguhnya Dajjal itu tidak bisa terpengaruh sedikit pun. Nggak ada pengaruhnya bagi kamu. Yang penting kamu berlindung pada Allah dan kamu punya 4 sifat. Nggak ada gunanya si Dajjal bagi Anda. Jadi nggak usah peduli. Ini sahabat loh, Mughirah bin Syu'bah. Itu adalah anak angkat Rasul. Maula Rasul. Maka Rasul menyebutkan, ya bunaya, hei anakku. Jangan terlalu risau dengan Dajjal. Tapi ya Rasulullah, kata orang Dajjal itu punya bukit roti. Kata orang Dajjal itu bisa mengalirkan sungai. Kata orang, bagi Allah mudah. Bukan hebatnya Dajjal. Ini karena ketetapan Allah. Cukup, akhi, ukhti, berdoalah kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Cukup sampai situ. Nggak perlu mikirin Dajjal. Nggak ada gunanya. Nggak menyebabkan iman dan takwa kita tambah tebel dengan mikirin Dajjal. Justru sebaliknya, nggak usah hiraukan Dajjal, kita berlindung saja, nggak usah takut Dajjal. Siapa yang terus berusaha memiliki sifat 4 tadi, nggak terpengaruh dengan Dajjal. Itu jawaban Rasul kepada anak angkat beliau yang namanya Mughirah bin Syu'bah ketika bertanya tentang Dajjal. Jadi ketika ada jamaah bertanya kepada Dajjal kepada saya jawab dengan jawabannya Rasul. Muslim 2014. Wallahu a'lam. Silakan berikutnya. Ustaz, kalau kita berdoa, Rabbir firli walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal mu'minat, apakah itu sudah termasuk keluarga kita ya Ustaz? Masuk. Seandainya keluarga kita yang laki-laki mukmin ya pasti masuk. Yang perempuannya mukmin ya pasti masuk. Yang laki-lakinya muslim pasti masuk. Udah totalitas. Cukupkah? Cukup. Nggak ada masalah. Nggak perlu menyebutkan saudara saya, keluarga saya, anu-anu. Nggak perlu. Rabbi firli wali walidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Itu sudah mencakup.
Atau kita bisa membaca doa di surat 59, surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Orang-orang yang telah mendahuluinya, yakni para orang-orang beriman yang telah lalu. Lalu kita mendoakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Doakan. Atau doanya Nabi Ibrahim di surat Ibrahim, surat 14 ayat ke-41. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doa. Begitu kita mengatakan mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, maka sudah mencakup keluarga kita. Insya Allah, sepanjang keluarga kita termasuk orang-orang yang muslim, yang mukmin, pasti tercakup. Kalau nggak muslim, nggak mukmin, mau didoain langsung disebut namanya juga nggak berguna. Wallahu a'lam. Demikian, akhi. Ustaz, mohon penjelasan Ustadz apa maksud dua surga di surah Ar-Rahman ayat 46, Ustaz. Apakah kita merasakan surga di dunia dan akhirat, Ustaz? Ada dua makna yang dipahami oleh para ulama. Kalau dikatakan ada dua surga, itu adalah surga dunia dan neraka, maknanya adalah Anda tidak akan bisa meraih surga nanti di akhirat jika Anda belum merasakan surga di dunia. Ustaz, apa bisa orang merasakan surga di dunia? Bisa. Contohnya, Rasul, para sahabat. Mereka sengsara di dunia, mereka berperang di dunia, mereka didolimi, diusir, dicaci, dimaki, diuji dengan kesusahan bertubi-tubi. Tapi hatinya tetap tenang. Qalbun munib. Itu dia merasakan surga dunia. Karena orang di surga tenang, nggak pernah gundah. Siapa mereka? Orang-orang yang dicintai Allah tentu saja. Karena dia berusaha. Maka jika dimaksud dua surganya seperti itu, itulah yang dimaksud. Tapi ayat Al-Quran surat Ar-Rahman yang disebut dua surga bukan surga dunia dan surga akhirat. Bukan. Itu surga betul-betul di sana. Di akhirat. Karena tadi itu terjemahan dari surat apa tadi? Surat Qaf. Surat 50. Ayat berapa? Ayat 35. Mereka masuk ke dalam surga dan baginya ada ziyadah, tambahan. Gak cuma satu surga. Maka dijelaskan di Ar-Rahman, surat Ar-Rahman ayat 46, waliman khaf maqama rabbihi jannatan. Orang-orang yang takut kepada Allah, ketetapan Allah, keagungan Allah, kedudukan Allah, maka disediakan dua surga. Nggak mungkin surga dunia, akhi. Disediakan dua surga, berarti surga di akhirat. Adapun kalau dikatakan tadi surga dunia dan surga akhirat, itu pernyataan seorang alim bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tidak akan pernah masuk surga seorang hamba ke dalam surganya Allah di surga di akhirat sebelum dia merasakan surga di dunia. Maksudnya kalau Anda nggak pernah tenang hidupnya di dunia, nggak bakal masuk surga. Siapa yang hidupnya tenang? Itu yang memiliki 4 sifat tadi. Dia berbuat salah, berbuat dosa, tobat. Setelah itu dia jaga segala aturan Allah. Kemudian apalagi dia takut kepada Allah. Maka hidupnya akan tenang. Para nabi dan rasul mau dikejar kayak apa? Tenang hidupnya. Para sahabat Rasulullah dulu diperangi kayak apa? Tenang hidupnya. Dia merasakan nikmat seperti di dalam surga. Bedanya apa? Surga yang dimaksud di dunia adalah dia tenang. Dia tidak pernah gundah. Dia tidak pernah takut. Karena yakin akan dapat surga yang lebih nikmat. Jadi yang dimaksud surat Ar-Rahman ayat 69 itu surga nanti di yaumil akhir. Bukan cuma surganya cuma 2. Disebutkan lagi kan di ayat 62-nya wa min dunihima jannatan. Dari 2 surga yang telah Allah janjikan ada 2 surga lagi. Itulah yang dimaksud oleh Allah di surat Qaf, bagi orang yang masuk surga ada tambahannya. Demikian wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya kita pertanyaan langsung ya, Ustaz. Silahkan kepada Silakan. Bapak atau Ibu Fauzi Rahmani. Bapak atau Ibu Fauzi Rahmani, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, saya pengen minta tips ya Ustadz ya. Saya itu pernah dizolimi sama orang yang menurut saya sakit hati banget.
karena saya niat dari hati yang paling dalam gitu ya Ustaz, saya ikhlas. Maksudnya saya bekerja dengan ikhlas, tapi ternyata saya dizolimi. Nah, sudah saya berusaha untuk apa itu melupakan gitu, tapi apa tuh kalau ingat orangnya, kalau lihat orangnya gitu kambuh lagi gitu Ustaz. Saya mohon tipsnya Ustaz untuk menghilangkan rasa Eh, sakit itu. baik Terima Umu, kasih Ustaz. memang seperti itulah sifat manusia. Orang yang telah mendolimi kita, apalagi begitu besar kedolimannya, sulit untuk dilupakan. Betul. Kenapa? Itu kerjaan si setan. Selalu menghembus-hembus. Jangan lupakan. Orang itu sudah keterlaluan. Jangan lupakan. Sehingga kita lihat wajahnya jadi sebel. Ingat namanya jadi sebel. Membayangkannya jadi sebel. Akhirnya apa? Kita nggak bisa ikhlas. Setan tepuk tangan. Yes. Orang ini terganggu. Sudah terdolimi, sudah tersakiti, sudah rugi, dunia akhirat rugi. Apakah ukhti ingin dunia akhirat rugi? Lawan sifat setan tadi. Ya Allah, setan menggangguku. Aku ingin ikhlas terhadap kedoliman orang itu. Tapi setan selalu menggangguku agar aku selalu menyimpan dendam. Aku selalu kecewa dengan perbuatannya. Ya Allah, singkirkan, singkirkan, singkirkan. Ya Allah, balikkan hatiku agar menjadi orang yang taat kepadamu. Lawan ukhti. Anda selalu ingat kesalahan orang yang mendolimi, rugi. Anda sudah rugi, dunia akhirat Anda nggak dapat pahala loh. Tapi jika kita ikhlas menerimanya dengan lapang dada, doakan, ya Allah, orang yang telah mendolimi aku, semoga Engkau berikan hidayah. Ya Allah, semoga Engkau berikan ampunan untuknya. Ya Allah, semoga Engkau memberikan kekuatan kepadaku. Ya Allah, lupakan semua masa lalu itu, ya Allah. Berikan kepadaku keikhlasan dalam menjalani ini. Ini yang harus kita minta. Kenapa? Karena kalau tadi Uhri terus berpikir, demi Allah nggak ada gunanya. Sudah sakit hati di dunia, sudah didolimi, sudah dirugikan, nggak dapat pahala. Kan rugi bener. Tapi memang itulah cara kerja setan. Itulah cara kerja setan. Biar kita nggak ridho dengan kedoliman orang yang telah berbuat kepada kita. Tapi bayangkan setiap ada orang berbuat dolim, itu ladang pahala amal bagi kita. Itu pahala ampunan bagi kita. Allah janjikan nanti akan ada ampunan di akhirat. Allah akan berikan pahala melimpah ruah. Bahkan orang-orang yang mendolimi kita boleh jadi bangkrut di akhirat. Bukan kita mendoakan biarin bangkrut tuh, aku tuntut di akhirat. Tidak, tidak. Sudahlah, ikhlaskan. Subhanallah. Kalau itu kita bisa lakukan, luar biasa. Memang di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah memberikan kepada kita pilihan. Anda tetap sebel, Anda bahkan membalas, silakan aja, tapi nggak dapat apa-apa. Selalu ayatnya Allah perintahkan di ujungnya adalah sabar, maafkan, berbuat baik. Sabar, maafkan, berbuat baik. Anda dapat pahala, Anda dapat ampunan. Terserah mau pilih yang mana. Allah kasih pilihan. Antara lain, coba buka surat 42 dari ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza ma ghadibu hum yantasirun." Walladzina idza ma ghadibu hum yantasirun. Orang yang di dunia diperlakukan dolim, disakiti, dihina, dicela, didolimi, mereka punya hak membela diri. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Tetapi ketika kamu membela diri, balasannya harus setimpal. Surat 42 ayat 39 dan ayat 40. Balasannya harus setimpal. Di ayat 40 bagian ujungnya. Faman afa, barang siapa yang memaafkan kesalahan orang. Wa aslaha, dan tetap berbuat baik kepada orang itu. Fa ajruhu 'alallah, pahalanya ada di sisi Allah. Monggo Uhti cari. Silakan resapi baik-baik ayat ini. Uhti mau dapat pahala dari Allah? Maafkan dan tetap berbuat baik. Lupakan setan yang selalu menjadikan kita ingat. Tapi kalau Uhti pengen sia-sia, nggak dapat apa-apa, tetap sakit di dunia, dendam terus-terusan, monggo. Anda nggak dapat apa-apa dari Allah. Nggak ada cara lain, Uhti.
adalah sifat dendam, sifat malas, sifat mangkal, sifat sebel. Buang, buang, buang. Jauh, jauh buang. Karena itu yang Allah kan. Memang nggak ada yang punya sifat seperti itu kecuali orang yang dijaga oleh Allah. Kesabarannya, keagungannya, subhanallah. Qalbun munib, hati yang taat, yang kembali kepada Allah. Coba lihat kembali surat sebelumnya, surat 41, Fussilat. Dari ayat yang ke-34. Wala tastawil hasanah, wala sayyi'ah. Nggak sama antara perbuatan baik dengan buruk. Orang yang dolim itu buruk. Orang yang mendendam, mendengki, dan sebel itu buruk. Nggak sama. Maka Allah apa yang diceritakan? Idfa' billati hiya ahsan. Ketika ada orang mendolimi Anda, menyakiti Anda, tolak perbuatan buruk itu dengan yang baik. Udah, lupakan. Kalau Anda jadikan itu, Allah katakan di situ, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Nanti orang-orang yang tadinya musuh kita, memusuhi kita, mendolimi kita, kitanya baik, nanti jadi teman setia. Kalau nggak jadi teman setia, sudah, yang penting kita dapat pahala. Siapa yang punya sifat itu? Lihat ayat 35. وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Nggak ada yang punya sifat baik. Nggak ada yang punya sifat maaf. Nggak ada yang punya sifat tidak mendendam. Ikhlas nggak ada. Kecuali hanya satu, orang sabar. Sabar. وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Tidaklah ada orang yang memiliki sifat baik kecuali nanti oleh Allah diberi kemenangan yang besar. Surga. Orang yang mudah memaafkan ibu. Subhanallah. Surga dijauhkan dari adab. Saya doakan semoga ukti penanya diberi kekuatan, kesabaran. Dijauhkan dari rasa dendam, rasa benci, rasa sebel. Karena nggak ada manfaatnya. Hanya setan yang tepuk tangan, tapi ukti tidak dapat apa-apa. Kalau sabar, berat, lawan hawa nafsu setan, semoga Allah memberikan kekuatan dan Allah berikan surga. Wallahu a'lam. Demikian. Ustaz, bagaimana menghadapi orang keras kepala, merasa harga dirinya tinggi dan semena-mena, menuduh sesukanya tanpa alasan dan tidak merasa bersalah, ingin puas sendiri, Ustaz. Itulah ciri-ciri orang yang nggak takut sama Allah. Maka dikasih peringatan kayak apa orang keras kepala, merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, gampang seenaknya ngomong, nuduh seorang. Ya itulah ciri orang nggak takut sama Allah. Maka kalau orang nggak takut sama Allah, saya katakan, mau diperingatkan kayak apa, nggak mempan. Dan itulah sifat orang-orang munafik. Merasa dirinya paling benar. Nggak pernah mau ngalah. Nah, itulah manusia. Dan itu salah satu sifat sombong. Merasa dirinya lebih tinggi kedudukannya, orang lain remeh. Bukankah orang sombong seperti itu haram masuk surga? Nggak akan masuk surga, kata Allah. Silakan bisa dibuka di kitab Sahih Muslim, hadis nomor 71, dari Jabir bin Abdullah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Nggak akan masuk surga orang-orang yang ada kesombongan di dalam hatinya meskipun sebesar zarrah. Meskipun sebesar zarrah. Sombong sebesar zarrah nggak masuk surga. Faqala rajul, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna rajul yuhibbu sauban hasanan wa na'lan hasanan. Wahai Rasulullah, ada seseorang yang suka pakai pakaian yang bagus, pakai sendal alas kaki yang bagus. Sombongkah orang yang seperti itu? Rasul menjawab apa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah itu suka sekali dengan keindahan. Lalu apa itu sombong? Al-kibru batorul haqq. Sombong itu menolak kebenaran. Wa ghamtun nas. Meremehkan orang lain. Merasa dirinya lebih hebat. Itu sombong, akhi. La yadkhulul jannah. Nggak masuk surga. Hadis Muslim nomor 71. Jadi tinggalkan. Dan orang yang punya sifat sombong, yang merasa dirinya benar, gak pernah mau terima nasihat, itu orang yang gak takut sama Allah. Orang yang takut sama Allah pasti mau diberi peringatan. Kalau enggak. Coba dibuka surat 35, surat Fatir ayat 18. Surat Fatir ayat 18. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Bahwasanya orang berdosa nggak bisa dibebankan dosa itu kepada orang lain.
Wa in tad'u muthqalatun ila himliha. Jika ada orang yang beban dosanya telah berat, lalu memanggil orang untuk memikul beban dosanya itu, la yuhmal minhu syai'un walau kana dza qurba. Gak ada yang bisa memikul beban dosanya itu meskipun yang dipanggil kerabat dekat. Perhatikan dari tengah ayat sampai ujungnya. Coba perhatikan baik-baik. Innama sesungguhnya tunziru yang bisa kamu beri peringatan alladzina yahsyauna rabbahum bil ghaib. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah, Rabb mereka, meskipun ghaib. Ingat, sudah kita bahas beberapa ayat tadi. Dan salah satu sifat penghuni surga itu apa tadi? Yahsyauna rahman bil ghaib. Yahsyauna rabbahum bil ghaib. Maka orang yang takut pada Allah walaupun gaib, tadi Al-Mulk bagaimana? Surat 67 ayat 12, diberi pahala oleh Allah, diberi ampunan oleh Allah, diberi surga oleh Allah. Maka orang yang arogan, rasa dirinya paling benar, merendahkan orang lain, ngomong sekenanya, seenaknya dia berbuat, itu ciri orang yang nggak takut sama Allah. Dikasih peringatan kayak apa, nggak bakal bisa. Keras kepala dia. Apa yang Ibu tanyakan? Ayatnya sangat jelas di sini. Yang bisa diberi peringatan, yahsyauna rabbahum bil ghaib, yang takut kepada Allah meskipun ghaib, wa aqamus shalah, yang tetap tegak mendirikan salat. Bukankah janji Allah orang yang salatnya tegak, anil fahsya'i wal munkar, pasti enggak berbuat keji dan mungkar? Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Siapa yang menyucikan diri kembali kepada Allah, takut kepada Allah untuk dirinya, yang enggak menyucikan diri, ya silakan dosanya untuk dirinya. Wa ilallahi al-masir. Maka hanya kepada Allah kalian semua akan berkumpul. Dikumpulkan oleh Allah, kembali kepada Allah di akhirat, nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang sifat-sifat buruk tadi. Wallahu a'lam. Demikian akhi, saya kasih kesempatan 2 penanya lagi, sudah mendekati waktu zuhur. Siap. Misal, jika di salah satu anggota grup selalu mengeluh dalam kesulitan, menderita, dan lain-lain, japri anggota grup setelah dibantu tapi terus-menerus minta bantuan sehingga menggantungkan kepada sumbangan anggota. Lama-lama anggota grup merasa jenuh dan kesal karena tidak melihat ada usaha lain, hanya mengeluh dan japri setiap anggota. Bagaimana sikap kita menyikapinya, Ustaz? Wahai hamba Allah yang diuji dengan kesulitan, sebelum Anda mengeluh dan mengadu kepada makhluk, mengeluhlah, mengadulah kepada Allah. Innama ashku bathi wa khuzni ilallah. Sesungguhnya aku mengeluh, aku mengadu segala urusanku, segala permasalahanku, keadaanku kepada Allah. Jangan jadi pengeluh di hadapan makhluk. Tiap makhluk juga punya masalah. Ketika Anda mengadu, mengeluh di grup seakan-akan orang paling susah, nanti japri ke tiap anggota seakan-akan paling susah. Demi Allah, Anda sedang menghinakan diri Anda. Anda sedang merendahkan diri Anda. Harusnya jangan sampai seperti itu. Katakanlah sekali, 2 kali mengadu, mengeluh cukup. Setelah itu minta solusi. Setelah itu sudah. Jangan tiap saat minta bantuan kepada makhluk. Jangan. Sama Allah. Ingat tadi saya sudah sampaikan hadis Bulughul Maram nomor 1500 atau 1512 1518, wasiat Rasul kepada Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah, idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta-minta sama Allah, minta tolong sama Allah, jangan bergantung sama makhluk. Tapi Ustaz, saya sudah berusaha ke sana kemari, akhirnya saya nggak dapat juga, saya terpaksa minta kepada grup, anggota grup. Boleh, tapi jangan terus-menerus, jangan semua orang dimintai. Lihatlah orang-orang tertentu yang punya kesabaran. Dan wahai orang yang dimintai bantuan, jangan kesel, jangan malas, jangan suudzon. Bantu semampu kita. Nyebelin Ustadz, nggak apa-apa. Anda dapat pahala. Ada ladang pahala itu. Tapi akhirnya nggak mau usaha. Kita nggak tahu kok. Wong dia cuma lewat grup kok. Apa Anda lihat hidup sehari-harinya? Boleh jadi dia sudah potang-panting usaha kemana-mana. Tapi nggak dapat. Anda dikasih ke lapangan. Kenapa Anda nggak berbagi? Jadi di sini kedua-duanya harus kita introspeksi. Yang mengeluh terus, mari introspeksi diri. Yang bosan ketika diminta sumbangan dan
bantuan, mari kita introspeksi diri. Allah menyediakan kita ladang amal. Nggak usah jauh-jauh kita jalan. Ada orang minta bantuan, kita beri. Apa susahnya? Tapi inilah manusia. Berat, betul. Betul. Untuk itu kita butuh kedua-duanya. Wahai yang suka mengadu dan mengeluh, jangan banyak mengedu dan mengeluh sama makhluk. Mengadu dan sama Allah. Jangan kita suka japri-japri, sering minta-minta. Gak baik seorang peminta-minta itu. Kecuali memang sudah berusaha maksimal, gak ada jabat juga, monggo silakan. Semoga Allah Maha tahu siapa yang peminta-minta, siapa yang betul-betul butuh meminta bantuan. Karena orang yang fakir yang sesungguhnya bukan orang yang selalu meminta terus-menerus seperti itu. Coba dibuka surat Al-Baqarah, surat 2, ayatnya 273. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran orang fakir itu seperti apa sih? Coba perhatikan 273. Lil fuqara, kalau kamu berinfak dengan hartamu, berikan kepada orang fakir. Siapa orang fakir itu? Yang dimaksud alladzina uhsiru fi sabilillah, yaitu orang-orang fakir yang terikat dalam rangka jihad di jalan Allah. Orang itu betul-betul ibadahnya baik, orang itu ahli ibadah, orang itu ngaji, cari ilmu, orang itu seorang alim yang selalu mengajarkan. Sehingga waktunya itu terbatas untuk itu, nggak bisa usaha macam-macam. Usaha macam-macam gagal terus, apalagi dalam kondisi seperti ini. La yastati'una darban fil ardi. Mereka tidak mampu berusaha di muka bumi ini dengan leluasa, nggak punya modal, nggak punya kemampuan, terikat dengan perjuangan di jalan Allah. Yahsabuhumul jahilu aghnia. Orang-orang yang bodoh, yang jahil menyangka orang itu orang kaya. Nggak punya duit, nggak punya usaha, tapi mereka nggak pernah minta-minta, menjaga diri. Dikira orang kaya. Minat ta'afuf, karena mereka itu tidak meminta-minta. Ta'rifuhum bisimahum. Kamu bisa lihat orang-orang seperti itu. La yas'alunan nasa ilhafa. Hei orang yang diuji oleh dengan susah, jangan kamu meminta-minta kepada manusia. Kalau minta bantuan boleh, tapi meminta-minta itu rutin tiap saat. Itu yang namanya yas'aluna nasa ilhafa. Meminta-minta kepada manusia dengan cara apa? Mendesak. Ayo, maksa. Jangan. Tapi kalau diberi, alhamdulillah. Mengeluh sesaat, kemudian diberi, enggak, ya sudah. Jangan mendesak terus. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun yang kamu nafkahkan di jalan Allah, Allah tahu. Jadi ini teguran ini untuk semuanya lah. Kepada yang suka mengeluh, mengadu, jangan banyak mengeluh, mengadu. Banyak orang lain juga susah seperti kita kok. Mungkin kualitasnya beda-beda. Mengeluh dan mengadulah kepada Allah. Atau kepada seseorang yang Anda anggap orang ini lebih baik ilmunya, tahu pengetahuannya, punya kemampuan, sehingga tidak akan menjadi bosan ketika membantu. Adapun kita yang diberi rezeki lebih, tolonglah, jangan suka menghina, menghadik orang-orang yang mengadu itu. Boleh jadi memang keadaannya susah. Bismillah, mau kayak apapun dia, mau dia terus mengadu, ngurus ini, minta-minta, yang penting kita bantu, nggak kemana-mana pahalanya dari Allah. Ini dibutuhkan kebijakan, dua-duanya. Anggota grup semuanya, berlaku adillah. Yang suka mengeluh, berlaku adillah. Kalau dua-duanya adil, nikmat. Insya Allah. Demikian jawaban kami. Wallahu alam. Satu penanya lagi, akhi. Silakan kepada Ibu Mai Murianti. Kepada Ibu Mai Murianti, mohon dipersingkat pertanyaannya ya, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Pada dasarnya saya tidak suka berselisih atau berdebat, Ustaz, tapi ada teman saya itu yang sukanya mendebat satu topik, misalkan menurut dia dia ingin pendapatnya selalu diterima, dia ingin dia paling benar gitu, Ustaz. Sementara kita juga punya pendapat yang sesuai, kayak saya pernah mengikuti kajian Ustadz, saya sampaikan ilmunya. Terus misalkan ketika mendebat masalah kurban itu wajib, menurut dia saya bilang, saya sampaikan apa yang sudah Ustadz sampaikan juga, bahwa seperti ini penyampaian Ustadz saya gitu. Nah, ketika ada teman yang seperti itu, sebaiknya sikap kita bagaimana, Ustadz? Terima kasih, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada
orang yang suka berdebat dan dia tidak bisa menerima pendapat orang. Maaf, itu kata Rasul sifat munafik. Coba silahkan lihat di Bulughul Maram hadis nomor 1514 atau hadis nomor 1532. Silahkan dilihat di situ. Dari Abu Hurairah. Kalau kita lihat hadis sebelumnya ada yang nomor 1513, berarti nomor 31, itu ada 3. Kalau berkata dusta, kalau berjanji ingkar, kalau dia diberi amanah khianat. Tapi di nomor 1514-nya atau 1532-nya itu ada tambahan satu sifat dari Ibnu Umar. Wa idza khasam fajar. Apabila dia berdebat melampaui batas, tukang ngeyel, nggak terima pendapat orang. Jadi sombong, merasa dirinya benar. Maka bagaimana sikap kita menghadapi itu? Ibu tinggalkan perdebatan. Tinggalkan perdebatan. Nggak usah lagi debat sama orang seperti itu. Nggak ada gunanya. Aku menjamin surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Katakanlah, ukti di atas kebenaran. Kemudian apa? Ada orang yang keliru pemahamannya. Didebat oleh ukti. Ukti benar, tapi orang itu ngeyel. Yang ada saling debat kusir. Eyel-eyelan. Ilmu kita juga tidak mumpuni. Paling kata ustadz saya, kata ini saya. Akhirnya apa? Saya mendebatnya tidak dengan dalil yang hak. Maka kemampuan debat kita belum benar. Kalau seperti itu, jangankan orang yang sudah pasti tahu ilmunya, kebenaran tepat di dirinya, dalilnya jelas. Mendebat orang yang ngawur, itu aja tinggalin, kata Rasul. Aku menjamin surga bagi orang yang suka berdebat, yakni meninggalkan perdebatan, meskipun dia benar. Dia bisa mendebat dengan kebenaran, dengan dalil. Tapi kalau berdebat, orang itu tukang ngeyel. Tinggalin aja, surga jaminannya. Untuk apa kita berdebat dengan orang itu seperti itu, ukhti? Tinggalkanlah. Waktu kita habis untuk saling ngeyel. Dah, yang uti yakini dari pendapat ustadz-ustadz yang inti ngaji, bismillah, ustadz juga banyak salahnya, kok belum tentu benar kok. Adapun pendapat ustadz dengan dalil, ya itulah pemahaman ustadz. Inilah dalilnya. Maka saya senantiasa dalam menyampaikan, saya berpendapat dengan dalil ini seperti ini. Saya mengikuti pendapat ulama fulan, mazhab fulan. Saya nggak pernah mengatakan pendapat saya, tapi inilah dalilnya. Adapun yang beda pendapat, nggak ada masalah. Toh tiap kita akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing. Saya sarankan kepada ukhti, nggak usah suka berdebat dengan orang seperti itu. Nggak ada gunanya perdebatan. Tinggalkanlah perdebatan. Insya Allah kita selamat. Kenapa? Karena kita akan bertanggung jawab masing-masing. Kecuali bukan debat. Anda nasihati orang itu. Menurut pendapat saya nggak begitu. Karena saya dalam kajian begini. Dalilnya ada. Pendapat Anda mungkin dari seorang. Tapi coba dalilnya ada apa enggak? Kasih nasihat dengan baik. Kalau orang itu memang orang takut sama Allah, dia terima. Kalau orang yang nggak takut sama Allah, ngeyel. Itulah orang yang sombong tadi. Wallahu a'lam, jauhi perdebatan. Allah memberikan jaminan surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada siang hari ini, semoga kita berusaha betul-betul bersungguh-sungguh memiliki sifat, 4 sifat penghuni surga. Yang benar dari Allah yang disampaikan oleh Rasulnya. Yang salah saya menyampaikan, kita manusia yang penuh kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.